salah jika wanita berdarah Ambon ini disebut sebagai Sri Kandi peradilan di Indonesia. Hampir seluruh kisah yang pernah mengupas kehidupan Albertina Ho menceritakan kerja keras, kegigihan, dedikasi, ketegasan, kesungguhan, keberanian, dan tanggung jawab yang luar biasa. Namanya mulai disorot sejak menjadi hakim dalam persidangan kasus sang mafia pajak Gayus Tambunan. Tak hanya sang tersangka yang menyita perhatian publik, namun juga wanita di belakang meja hijau yang tegas menangani perkara pelik ini dan tak gentar walau ribuan pasang mata menyorotnya. Tidak hanya kisahnya sebagai hakim wanita, jauh sebelum itu, perjalanan hidup Albertina Ho memang pantas dikagumi. Tak seperti layaknya gadis kecil yang biasanya bermanja, perjuangan Albertina sudah dimulai sejak dirinya berumur 5 tahun. Di usia yang sangat belia ini, Albertina kecil sudah harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Bukan karena alasan biasa, namun justru demi menempuh pendidikan yang lebih baik. Kota Dobo, Maluku Tenggara, tempat kelahiran Albertina, dianggap tidak bisa memenuhi pendidikan yang dibutuhkannya, sehingga sang nenek mengirimnya ke Ambon, Maluku. Hidup jauh dari keluarga membuat wanita kelahiran 1 Januari 1960 ini tidaklah mudah. Selama bersekolah, Albertina tidak bisa sepenuhnya berkonsentrasi karena harus menjaga warung kelontong di Pasar Ambon. Namun kota Ambon terbukti tak mampu menampung talenta besar Albertina. Tanpa ragu, wanita ini meninggalkan kampung halaman menuju Jawa, tepatnya kota Yogyakarta untuk meneruskan kuliah. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang menempa kemampuan dasar Albertina di bidang hukum, meskipun belum mampu menarik perhatiannya untuk menjadi hakim. Terbukti, Albertina lebih tertarik untuk menjadi dosen selepas kuliah dengan melamar di Universitas Brawijaya Malang. Nasib membawanya ke arah yang berbeda. Justru karena kesulitan finansial, Albertina berubah pikiran dan melamar sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Disinilah karir Albertina sebagai praktisi hukum dimulai, ketika dirinya diterima dengan status calon hakim di tahun 1986. 4 tahun berselang dan gelar hakim pun disandangnya setelah lulus dan bertugas di Pengadilan Negeri Slawi, Tegal, Jawa Tengah. Kesempatan semakin terbuka lebar untuk wanita berambut ikal ini, dengan menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah, juga Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah. Tahun 2005 menjadi masa istimewa bagi Albertina, karena kiprahnya kini mulai menaungi dunia hukum nasional. Prestasinya membawanya ke kursi Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, yaitu Ibu Mariana Sutadi, yang jabatannya sampai 2008. Walau tidak menangani perkara hukum secara langsung, ketegasan Albertina sangatlah nyata. Wanita ini dikenal tanpa pandang bulu menolak tamu yang ingin menemui Ibu Mariana dengan alasan larangan hakim bertemu dengan para pihak yang berperkara. Hal ini merupakan bukti bahwa beliau menerapkan nilai-nilai dasar Aneka, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai sekretaris dari Ibu Mariana Sutadi. Tidak lama berselang, Albertina ditarik menjadi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membawanya pada berbagai kasus yang disorot secara nasional. Salah satu yang paling mencolok adalah kasus Gayus Tambunan. Pembawaan dan ketegasan sang hakim yang tidak lain adalah Ibu Albertina menjadi bahan pembicaraan berbagai pihak. Tanpa ragu, beliau mengarahkan sidang langsung ke pokok permasalahan dengan wibawa, ketegasan, dan karismanya. Walaupun ada banyak pihak yang terkait dalam kasus ini, baik secara nasional maupun internasional, yang tentunya akan selalu mengancam keselamatan Ibu Albertina. Sikap integritas dan keberanian tersebut merupakan bukti bahwa sang Sri Kandi hukum ini menerapkan nilai-nilai dasar Aneka, yaitu akuntabilitas dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Vonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah pun dijatuhkan untuk mengakhiri masalah pelik ini. Pendirian kuat Albertina juga terlihat ketika menangani kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain dengan terdakwa Sigit Harjo Wibisono. Kasus ini dinilai cukup sensitif karena melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Antasari Azhar. Namun, siapapun oknumnya, siapapun hakim yang berseberangan dengannya, Albertina dengan tegas menyatakan bahwa terdakwa harus dihukum berat karena secara tidak langsung turut merencanakan pembunuhan.
Dalam kasus ini, beliau dapat dikatakan telah menegakkan nilai aneka, yaitu nasionalisme dan etika publik, di mana beliau membuktikan bahwa penegakan hukum haruslah adil dan seimbang bagi seluruh rakyat Indonesia, sekalipun berasal dari kalangan pejabat maupun masyarakat biasa tanpa memandang bulu. Berbagai kasus semakin mengangkat namanya, termasuk kasus pelecehan Anand Krishna dan kasus mafia hukum Sirus Sinaga. Kemudian, wanita ini dimutasikan ke Pengadilan Negeri Sungai Liat, Bangka Belitung. Mutasi ini sempat memicu kontroversi dan mengundang berbagai pertanyaan, karena Albertina justru dipindah tugaskan saat karirnya sedang meningkat dan sukses menangani berbagai kasus hukum berat. Akan tetapi, pada Februari 2014, Albertina dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Kemudian, pada tahun 2016, Albertina dipromosikan sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan hingga tahun 2019. Dan pada tahun yang sama, Albertina diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2019 hingga 2023.